Selamat malam jemaat yang kekasih. Hari ini Rabu 26 Agustus 2020. Kita berjumpa kembali dalam ibadah keluarga yang terus kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Bacaan firman Tuhan dari kitab Keluaran 21 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Nah, ini bacaan kita saat ini mengatur tentang perlindungan kepada budak. Nah, tentunya jemaat yang kekasih, ada satu hal yang ingin diungkapkan lewat firman Tuhan kita pada malam hari ini, dan ini terjadi dalam kehidupan hari lepas hari kita, bahkan pun kita rasakan atau mungkin kita juga melihat hal ini terjadi. Nah, kondisi ini dialami dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu jemaat yang kekasih, firman Tuhan yang telah kita baca ini bagaimana malam ini tentang mengatur perlindungan kepada budak. Nah, saya mau sampaikan bahwa pada masa lalu budak itu adalah kelompok masyarakat yang rentan sekali mengalami tindakan kekerasan baik secara fisik maupun juga mental oleh para majikan. Kitab Keluaran mencoba mengangkat ini di permukaan dalam firman Tuhan pada malam hari ini. Nah, mengapa yang saya katakan di zaman yang lalu itu sering terjadi kekerasan fisik maupun mental oleh para majikan. Dan rupanya itu bukan hanya di zaman perjanjian lama, tetapi di zaman sekarang pun masih banyak terjadi. Kita mendengar para TKI yang ada ke luar negeri, bagaimana dia diperlakukan oleh majikannya, bahkan sampai ada yang disiram dengan air keras dan seterusnya. Nah, rupanya itu sudah terjadi terlebih dahulu. Nah, ini yang mau saya katakan bahwa kita diajak pola pikir kita tentang budak adalah milik tuannya. Nah, tetapi di zaman sekarang ini memang konteks kita berbeda. Nah, apalagi saat ini dalam perekonomian kita segini, bagaimana kesulitan yang kita alami, bagaimana beredar hal-hal yang mungkin membuat kita tidak bisa memahami dan mengerti. Nah, tetapi jemaat yang kekasih, pada ayat yang ke-26 dikatakan apabila seorang memukul mata budaknya, laki-laki atau budaknya perempuan, dan merusaknya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang yang merdeka menggantikan kerusakan matanya. Nah, renungan ini mengingatkan kita tentang nasihat memperhatikan atau menolong orang yang lemah. Nah, mungkin ada yang bilang, bagaimana saya bisa menolong orang lain sementara diriku saja masih banyak kebutuhan? Nah, ayat 26-27 ini merupakan suatu bukti adanya pemahaman yang ditanamkan Allah bagi mereka agar kaum budak itu selayaknya diperlakukan sebagai manusia dan bukan hanya sebagai milik tuan mereka. Karena kekejian terhadap budak laki-laki maupun perempuan harus dihentikan. Semua aturan berupaya untuk mencegah segala bentuk kejahatan termasuk budak. Nah, persoalannya bukan seberapa besar jumlah ataupun yang dapat diberikan dalam memberhentikan tingkah laku tuan terhadap budaknya. Tetapi di sini yang harus kita pahami bahwa ketika seorang tuan dan seorang budak, bagaimana mereka bisa menyenangkan hati Tuhan, hidup dalam keselarasan yang ada, hidup dalam damai dan sejahtera antara tuan dan juga budak. Nah, di sini kita melihat tuan ini rupanya dia melihat hati, bukan besar kecil jumlah. Nah, mungkin yang saya mau katakan jemaat yang kekasih, makna dari Kejadian 21 ayat 26 dan 7 ini adalah seorang budak juga adalah manusia. Bukan barang kepunyaan,
tuannya. Nah, tindak kekerasan terhadap budak laki-laki maupun perempuan harus dihentikan. Nah, dalam situasi hal inilah firman ini mau menguatkan, mengingatkan kita. Ketika kita mempekerjakan seseorang dalam hidup dan rumah tangga kita, ketika kita memberikan pertolongan kepada orang yang memang sangat membutuhkan, tetapi situasi yang seringkali membuat apa yang kita perbuat dan kita lakukan itu berbeda. Memang dengan kata lain, ada juga budak-budak yang nakal. Ketika dia ada di rumah tuannya, dia mencuri barangnya, lalu dia pergi dan menghilang. Nah, tetapi konteks bacaan kita pada ayat 26 dan ayat yang ke-27 ini bagaimana kita memperhatikan akan orang yang bekerja atau budak yang ada di sekitar hidup mereka, untuk juga diperhatikan dan tidak diperlakukan dengan semena-mena. Nah, tetapi jemaat yang kekasih, melalui bacaan kita ini yang saya mau katakan, ada dua hal yang penting yang dapat kita renungkan, yaitu bagaimana kita diingatkan tentang kepedulian kita dengan kaum yang merupakan wujud sikap orang percaya. Sebagai contoh, dalam hubungan dengan atasan, dalam hubungan antara tuan dan juga asisten rumah tangga atau pembantu yang kasarnya, bagaimana kita memperlakukan dia sebagai anggota keluarga dan berikan dia mungkin gaji yang sesuai kesepakatan bersama serta waktu untuk beristirahat. Lalu hal yang kedua, perlihatkan sikap hormat sesama dimanapun kita berada, sebagai bentuk hormat kepada Tuhan yang menjadikan sejahtera dalam hidup mereka. Nah, oleh karena itu, jemaat yang kekasih, adakah dengan kata lain kita terus ada dalam karya hidup yang ada ini? Dengan kata lain, mari kita memperhatikan orang yang lemah dan kekurangan, karena Tuhan berjanji Dia akan memberkati siapapun yang suka menolong orang lain. Bukan hanya itu, Tuhan akan menyelamatkan, bahkan Dia melindungi kita, dan Dia juga tidak akan membiarkan kita dipermainkan oleh musuh kita. Nah, oleh karena itu, mari kita mempraktekkan dalam konteks bacaan kita ini tentang pelayanan kasih dalam hidup sehari-hari. Meskipun kita sedang lemah, kita tetap harus membantu orang yang lebih lemah daripada kita. Nah, kalau saat ini saya mau katakan kita sudah diberkati Tuhan dengan berlimpah, itu adalah anugerah Tuhan yang harus disyukuri dan merupakan kesempatan bagi kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Jika ada orang yang suka memperhatikan orang yang lemah, maka ia disebut orang yang berbahagia. Nah, mengapa? Karena banyak orang yang menyukai, banyak orang yang menyayangi dan suka bergaul dengan dia. Nah, orang seperti ini pasti orang yang tidak sombong. Atau dengan kata lain, pasti orang ini adalah orang baik, orang yang ramah kepada siapa saja. Dan orang seperti ini jelas tidak memiliki musuh, karena ia tidak pernah menyakitkan akan orang lain. Dia tidak pernah menganggap remeh orang lain, bahkan selalu memandang berharga orang lain. Sehingga dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, orang lain pasti disebut orang baik. Karena ia tidak hanya memperhatikan, melainkan juga menolong. Semua ini, jemaat yang kekasih, menguatkan, mengingatkan kita. Dan menjadi pertanyaan bagi kita, mengapa orang seperti ini disebut bahagia? Karena orang yang baik hati akan diberkati oleh Allah. Kecelakaan akan diluputkan dari dia, atau sebaliknya Allah akan menjaga, melindungi, dan juga memberikan berkat. Oleh karena itu, mari kita melindungi orang yang lemah dalam konteks keberadaan kita. Jangan abaikan mereka, karena semua ini pasti akan menjadi suatu kekuatan dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memperhatikan kita, dan Dia tidak akan pernah meninggalkan kita.
Orang yang baik itu adalah orang yang wajib mau menolong orang yang lemah. Bukan hanya wajib menolong orang yang lemah, tapi juga orang yang kekurangan, orang yang miskin, orang yang tidak berdaya. Siapkah kita untuk melaksanakan tugas panggilan kita sesuai dengan firman-Nya ini? Kembali di tengah kehidupan Bapak Ibu, saudara-saudara. Karena kita hadir di dunia ini, kita tidak hadir sendirian, tapi ada orang-orang di sekeliling kita. Tuhan memberkati akan firman-Nya. Amin.